Saya sudah lama memutuskan bahwa apapun tugasnya saya akan terus menjadi pelayan masyarakat. Pengalaman saya itu ke daerah untuk bangun daerah sendiri. Saya datang ke Jawa Tengah tidak ingin mengalahkan siapa-siapa lah. Ingin menawarkan sesuatu yang siapa tahu dibutuhkan masyarakat. Pemirsa Jak TV, saat ini saya sudah berada di kediaman mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Saya sengaja mendatangi kediaman beliau untuk mengetahui kegiatan apa saja dari putra Brebes ini yang akan mempersiapkan pencalonannya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ya pemirsa, dan saya sudah memasuki rumah dari Pak Sudirman Said. Nih dari depan sangat asri sekali gitu, ada kolam ikan, ada pohon-pohon yang begitu asri, dan ada Pak Sudirman lagi main pingpong. Kayak saya mau ganggu sebentar nih, kayak aktivitasnya pagi-pagi luar biasa sehat sekali. Pagi Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh lagi, wah, jadinya kena ini dari apa kabar Pak? Baik, baik. Baik. Ini pagi-pagi selalu beraktivitas seperti ini, olahraga pingpong. Nggak selalu, tapi kalau lagi nggak ada acara pagi ya pagi olahraga dulu. Yang paling murah praktis ya pingpong. Pingpong. Memang suka atau hobi-hobi untuk pingpong ini, Dari SD kapan? kebetulan senang pingpong dan pernah jadi juara kecamatan waktu Waduh, SD. luar biasa, semangat. Selamat kalau gitu Pak. Iya. Selain pingpong apalagi sih biasanya kalau olahraganya Pak Dirman? Jalan aja, jogging. Selain itu nggak banyak yang saya sukai. Oke, baik. Kalau main pingpong dalam pagi-pagi itu biasa berapa lama Pak? Berapa set gitu kalau? Ini kan ada teman-teman tuh yang biasa tandemnya jadi, gitu ya? Tandem. Jadi setengah jam kadang-kadang berhenti-berhenti gitu ya. Sejam juga, tapi tergantung waktu aja. Dan karena ini olahraga aja jadi nggak pakai ngitung, nggak pakai set-setan. Oh gitu ya. Yang penting enjoy aja, senang aja. Yang penting keringat keluar gitu kalau pagi-pagi gitu ya. Olahraga keluar keringat sedikit. Jadi ini salah satu tipsnya atau menjaga stamina kebugaran dari Pak Sudirman Said. Iya, meskipun saya bukan bukan orang yang olahraga betul, tapi ya sesempatnya saja gitu. Selain itu apa sih hobinya Pak Sudirman selain olahraga nih? Kalau saya bilang olahraga pasti hobi ya. Iya, saya senang lagi, baca dan nulis ya. Kadang-kadang kalau lagi waktu senggang nulis. Makanya waktu di kementerian maupun sebelumnya juga sekali-kali nulis mau dimasukkan ke media cetak maupun di medsos gitu. Sampai sekarang saya masih lakukan. Masih aktif ya. Kalau untuk buku, mungkin juga ada rencana untuk menulis buku ke depan dalam waktu dekat? Nggak tahu, tergantung waktu. Tapi dulu selama di kementerian kan saya kumpulkan seluruh tulisan, seluruh interview, akhirnya jadilah satu buku. Kemudian kepengen betul mengeluarkan textbook sih. Textbook lagi ya? Tapi belum sempat aja. Karena saya lihat tadi saya sempat ngintip lirik sebelah gitu, ada perpustakaan juga di sini. Ini mungkin bisa diceritakan mengenai rumahnya nih yang begitu asri Pak. Tadi ada kolam ikan, terus ada banyak pohon-pohon. Ini pohon apa saja saya juga nggak ngerti nih. Ya ini konsep rumahnya seperti apa sih Pak sebenarnya kalau bicara mengenai rumah ini? Ya kita dulu kepengen rumah dengan halaman yang agak lebar karena anak-anak kan banyak dan saudara juga banyak. Jadi bisa jadi tempat ngumpul. Bisa ada anak-anak ngumpulin teman-temannya segala macam. Jadi anak saya kan 7, jadi masing-masing punya grup kan. Nah kadang-kadang kalau lagi pada kumpul semua ada sebagian di sana, sebagian di atas juga ada tempat. Memang kamarnya sih kecil-kecil aja, tapi dipaksa supaya anak-anak lebih banyak kumpul di area yang bersama ya. Gitu ya. Ini pohon ini sudah ada dari sebelum saya beli tanah ini. Saya beli tahun 2011. Ada rambutan, ada asem di situ. Asem, kata yang rancang rumah ini jangan ditebang karena itu bagus untuk lingkungan. Untuk lingkungan. Jadi taruh di depan situ ya.
Terus depan ada pohon salam, itu sih saya tanam baru. Ini mangga ya, mangganya mangga enak, udah pernah buah 2 kali. Juga. Udah pernah 2 kali. Oke. Di belakang ada duren. Ini sih pohon lama. Durennya berbuah juga, Pak? Berbuah juga. Udah 2 kali tuh. Berbuah dan di rumahnya saya kebetulan nggak makan durian, tapi anak-anak senang. Terus ada pohon sawo kecil. Ini sih yang di belakang ya. Sudah 20 tahun kata yang punya tanah dulu. Ya selebihnya untuk ini aja, untuk hiasan aja gitu. Memang juga senang untuk berkebun gitu. Ya kan orang desa. Orang desa. Jadi senang dengan pohon-pohon, senang dengan tanaman ya. Ini dulu kadang-kadang dikasih tuh tanam padi atau sayur-sayur. Ini sekarang ada terong. Ada terong, ada cabai juga. Waduh, ini benar-benar seperti kembali ke desa gitu ya. Karena kan aslinya asli Brebes nih. Dulu waktu di desa kan nggak bisa punya sawah, jadi sekarang punya sawah. Sekarang udah bisa bikin sawah di rumah. Oke, nah tadi kan selain hobinya tadi ada olahraga, menulis, baca, ada lagi misalnya senang dengan musik begitu, Pak? Anak-anak mungkin juga. Saya penikmat musik, apa saja. Walaupun sekarang sudah jarang waktu ya. Jadi zaman masih muda dulu rajin banget ke pasar seni itu, karena tiap hari itu kan selalu ada pertunjukan, terutama weekend kan. Dari pertunjukan keroncong, pertunjukan jazz, pertunjukan rock, dangdut, saya senang. Ya sekarang udah makin sibuk, jadi jarang. Tapi sekali-kali kalau ada acara pertunjukan saya berusaha nonton juga. Tapi bisa main alat musik? Nah itu, itu persoalan. Jadi saya konsumen yang baik. Oke, penikmat musik. Penikmat ya. Tidak mau merusak ini ya, harmonisasi musik. Kadang-kadang suruh dipaksa nyanyi, saya bilang saya jangan nyanyi, saya mendengarkan aja orang nyanyi. Tapi kan sebagai public figure tuh kadang suka ditodong tuh Pak untuk ayo dong nyanyi, ngisi acara. Waktu di Pertamina, waktu di Pindad, waktu di SDM juga suka. Tapi saya bilang, udah daripada kalian bubar, mendingan saya nggak nyanyi lah gitu. Oke, baik. Ya, tadi kan ini kalau bicara tadi mengenai rumahnya, ini konsepnya konsep bersama dengan istri gitu, berbicara mengenai pengen konsepnya seperti ini, begitu. Iya, tentu saja. Waktu itu kan memang di agak lama sih diskusinya dengan arsiteknya juga. Kebetulan teman baik arsitek. Berapa lama proses? Dulu mungkin ada 6 bulan kali ya, bolak-balik diskusi ngerancang ini. Tapi bangunnya kira-kira 2 tahun. Karena juga sambil nyari-nyari ongkos bangun juga. Tapi kira-kira ini kan ada beberapa blok pavilion nih. Anak-anak yang sudah dewasa, siap, misalnya yang sudah menikah karena kebetulan belum punya tempat, ya tinggal di situ lah, di pavilion gitu. Bisa di pavilion ya. Terus sekarang 2 anak yang sudah menikah dua-duanya sudah misah, sudah ngontrak rumah sendiri. Tapi juga ada tempat kalau misalnya ada tamu bisa juga diinakkan tanpa mengganggu privasinya tamu gitu ya. Itu juga begitu. Jadi memang sering banyak juga saudara yang datang ke sini, nginep di rumah. Saudara di kampung banyak ya. Jadi sekali-sekali mereka nginep di sini. Termasuk tamu-tamu Bapak gitu sering juga berkunjung ke sini. Ini kan di daerah Cipayung ya, tapi biasanya tuh Cipayung Jakarta Timur agak panas gitu, tapi karena banyak pohon gini malah jadi air ini juga disarankan oleh si perancangnya, Mas Mamo namanya. Jadi air tuh rupanya pendingin suhu lingkungan. Makanya dia menyarankan air hujan maupun limbah dari cucian yang bersih itu dicalurkan ke sini aja, jangan langsung dibuang gitu. Nah itu ditampung. Nah ini kan ada beberapa tahapan nih. Iya. Ini yang paling kotor, kemudian 3 kali masuk ke area saringan tuh. Yang paling bersih di ujung sana di gitu. Paling ujung. Ya itu. Nah dipakainya sebetulnya untuk nyiram. Jadi nyiram gitu ya. Nanti kan ada air hujan masuk lagi, kayak gitu. Itu lumayan, sama saya kira pohon juga membuat suasananya adem begitu ya. Memang jam 12 siang sekalipun di sini nggak terlalu terik sih. Nggak terlalu terik, alhamdulillah. Iya. Baik Pak Dirman, mungkin mau ganti baju atau mau istirahat? Tadi sudah cukup dengan ganti baju ya? Boleh ganti baju dan mungkin juga mau sarapan pagi-pagi. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Toko Kita.